Kalau misalkan yang teman-teman lakukan selama ini untuk mengubah variabel agitasi, yaitu dengan mengubah pola tuangannya atau menaikkan jumlah putarannya, maka selama ini yang teman-teman lakukan itu salah. Kenapa demikian? Simak video ini sampai habis. Hari ini kita memasuki episode ke-7 Coffee Brewing Science dan saya akan bahas tentang agitasi. Jadi agitasi ini sebenarnya tujuannya itu adalah untuk membentuk suatu aliran yang boleh kita bilang sebagai aliran yang chaos, acak. Itu dia tujuannya untuk mengaduk serbuk kopi kita. Sehingga nanti ekstraksinya dia bisa lebih optimal. Nah, apa saja yang mempengaruhi agitasi? Yang pertama itu adalah putarannya, pola, pattern, ya macam-macam sebutannya itu pola tuangannya. Tetapi sebenarnya pengaruhnya ini sangatlah kecil. Pengaruh agitasi yang lebih besar itu adalah bubble depth-nya. Di mana bubble depth ini itu nanti dia akan berkaitan erat dengan turbulensi yang terjadi di serbuk kopi kita untuk mengekstraksinya. Apa saja yang mempengaruhi bubble depth ini? Jadi, kedalaman si bubble ini dia akan dipengaruhi oleh kecepatan air, velositasnya. Dalam hal ini saya bicara tentang kecepatan air untuk menempuh jarak. Jadi kita belum bicara pour rate ya, yang biasa kalau misalkan timbangannya yang ada ukurannya untuk mengukur flow rate itu sebenarnya pour rate-nya, bukan kecepatan air. Nah, jadi kecepatan air untuk dia waktu dia tiba di coffee bed-nya itu dipengaruhi oleh kecepatan air saat dia keluar dari kettle, kemudian pengaruh dari akselerasi akibat adanya gravitasi bumi, dan juga ketinggiannya. Jadi kalau dari persamaan rumus ini kita bisa lihat, maka nanti semakin tinggi kita tuangnya, pour height-nya, kita tuangnya semakin tinggi, otomatis nanti bubble depth-nya akan semakin dalam. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Yang terjadi adalah kalau misalkan kita tingkatkan pour height-nya, jadi ketinggian tuangnya, awalnya memang itu bubble depth-nya itu dia akan semakin mendalam. Tetapi di satu titik nanti dia justru akan turun. Kenapa bisa demikian? Itu karena adanya sifat si kettle itu sendiri. Jadi waktu teman-teman tuang nih, ya, nanti waktu teman-teman tuang, kettlenya itu teman-teman perhatikan. Airnya itu lurus, kemudian ada satu titik dia mulai pencar. Nah, ketika airnya itu dia masih menyambung di mulut kettlenya itu, seberapa panjang, itulah disebut sebagai break up length ya. Jadi, kalau misalkan kita flow rate-nya masih rendah, itu nanti dia break up length-nya dia akan pendek. Itu nanti airnya dia turunnya seperti droplet-droplet. Kemudian seiring dengan kita naikkan flow rate kita, ya, itu nanti dia break up length-nya dia akan semakin panjang. Baru setelah itu airnya terpisah. Tetapi kalau misal kita kencengin lagi flow rate-nya, ada satu titik justru nanti dia break up length-nya dia akan semakin pendek. Karena sudah mulai terjadi turbulensi. Jadi nanti kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Kalau misalkan kita tambahin flow rate-nya atau pour rate-nya, itu nanti di satu titik dia airnya itu dia makin panjang, baru pecah, kemudian setelah kita naikkan lagi pour rate-nya, dia terjadi penurunan lagi. Nah, hal inilah yang perlu teman-teman ketahui di masing-masing kettle. Karena nanti variabel inilah yang menjadi karakteristik masing-masing kettle. Dimana kalau misalkan kettle yang bagus, itu dia punya break up length-nya itu yang panjang. Jadi break up height-nya otomatis waktu kita tuang juga semakin tinggi. Gitu. Dan dia lebih stabil terhadap nanti
penambahan pour rate-nya. Untuk lebih jelas apa yang dari tadi saya bicarakan, kita simak dulu video berikut ini. Jadi yang tadi saya lakukan di video itu adalah saya tuang dari posisi rendah kettlenya, kemudian saya tinggikan lagi, baru setelah itu saya turunin lagi. Nah, kalau misalkan air itu dia jatuh di permukaan air, dalam hal ini nanti kalau di hal kasus seduhan itu maksudnya serbuk kopi ya. Nah, itu kalau misalkan dia jatuh sebelum terjadinya break up, sebelum terjadinya terpecah, itu nanti arus yang terbentuk itu arus laminar. Nah, kalau kita posisikan supaya dia nanti tuangnya jatuh tepat sesaat sebelum terjadinya break up, sebelum airnya memencar, itu dia nanti terjadi turbulensi yang mendalam. Bisa teman-teman lihat itu nanti dia bubble-nya mendalam. Tetapi kalau airnya itu nanti dia jatuh setelah terjadinya break up, maka itu dia turbulensinya itu akan dangkal. Jadi bubble-nya itu dia cuma ada di atas. Kalau misalkan kita posisikan dia jauh dari titik break up-nya, maka itu nanti yang jatuh seperti droplet. Nggak ada agitasi, cuman gemericik. Nah, hal inilah yang harus teman-teman pahami. Hal inilah yang harus teman-teman kuasai. Karena kalau misalkan teman-teman nggak kuasai, cuman menambah jumlah putaran segala macam tanpa memperhatikan hal ini, bisa-bisa jangan-jangan waktu teman lagi menambah putaran itu yang teman-teman lakukan itu cuman di yang turbulensi dangkal. Karena teman-teman nggak menyesuaikan aspek ini. Sehingga waktu teman-teman menambah jumlah putarannya, dikira itu akan menambah agitasinya. Padahal itu kekuatannya tidak seberapa. Lalu bagaimana dengan pattern? Pattern itu tujuannya untuk apa? Jadi pattern ini penting untuk meratakan si turbulensinya itu di serbuk kopi kita. Nah, jadi teman-teman itu boleh kok menciptakan pattern masing-masing, ya gayanya masing-masing, cari yang pas sesuai dengan karakter kettlenya dan karakter teman-teman sendiri sebagai penyetuh. Yang penting teman-teman itu harus paham apa yang sedang dilakukan. Terus juga atur ya pattern dan flow air dan tuangannya itu jangan sampai terjadi perubahan yang mendadak. Karena itu nanti akan menyebabkan agitasinya berantakan dan nggak sesuai sama planning kita. Sehingga nanti itu ekstraksinya jadi nggak merata, gitu. Terus teman-teman juga nggak usah takut bermain dengan agitasi. Karena agitasi ini banyak yang salah kaprah ya. Jadi sebenarnya agitasi ini dia tidak akan menyebabkan clogging selama kita menggunakan kettlenya itu kettle leher angsa. Karena kettle leher angsa itu punya keterbatasannya, punya maksimumnya. Kecuali kalau kita misalkan langsung guyur airnya tuang, bukan pakai kettle leher angsa. Nah, kalau misalkan sampai terjadi clogging, maka teman-teman itu harus lihat variabel yang lainnya. Variabel lainnya itu apa? Saya ada bahas di episode ke-6 tentang pencegahan clogging. Oke, itu saja untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk nonton episode lainnya di Cafe Brewing Science. Pastinya supaya teman-teman paham, bukan cuman sekedar ikut-ikutan aja. Saya Dok Hazelnut, stay nerdy, brew better. Bye-bye.